Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di seri metodologi penelitian yang kedua, kita akan melanjutkan pembahasan dan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana cara membuat latar belakang yang jelas dan kuat. Memiliki latar belakang yang jelas dan kuat dalam sebuah skripsi, sebuah penelitian itu sangat penting karena dia akan jadi impresi pertama bagi para pembaca, apalagi penguji, tentang seberapa penting dan relevan penelitian yang teman-teman lakukan. Dalam latar belakang perlu diingat setidaknya ada 2 informasi penting yang itu perlu di-highlight, perlu dikasih ruang yang cukup sehingga terlihat dan terbaca oleh pembaca dan penguji. Yang pertama adalah sebetulnya apa yang mau diteliti, dan yang kedua kenapa penelitian ini penting. Kenapa penelitian ini penting itu bisa berupa penjelasan tentang unsur kebaruan yang dimiliki oleh si penelitian tersebut, atau bahwa penelitian tersebut urgent untuk dilakukan karena ada masalah konkret yang perlu diselesaikan, atau karena ada kegunaan yang memang layak untuk dicapai dengan kemudian melakukan penelitian tersebut. Dalam konteks 2 poin ini, biasanya ada common mistake yang dilakukan oleh para mahasiswa saat mengerjakan skripsi, saat menulis latar belakang. Yang pertama, mukodimahnya kepanjangan, basa-basinya terlalu banyak, sehingga kemudian tidak memberi ruang yang cukup untuk ngasih gambaran yang jelas tentang apa yang mau diteliti dan kenapa penelitian ini penting. Mukodimah yang terlalu kepanjangan juga menunjukkan bahwa si penulis tidak memiliki kemampuan mendalam atas apa yang ditelitinya, sehingga hati-hati kemudian terjebak dalam mukodimah yang terlalu panjang. Yang kedua, biasanya yang menjadi common mistake adalah flow-nya tidak rapi, sehingga nggak jelas nih mau ngebahas atau meneliti apa, sehingga kemudian tidak nyaman pula ketika dibaca. Dan yang terakhir, data yang dihasilkan atau yang disajikan tidak kuat, sehingga kemudian hanya berupa asumsi yang tidak kuat, sehingga kemudian tidak dirasa sebagai penelitian yang layak untuk diteliti. Bagaimana caranya agar menulis latar belakang yang baik dengan menghindari common mistake di atas tersebut? Ada yang dinamakan dengan teknik deduksi, di mana penulisan latar belakang dimulai dari sesuatu yang sifatnya lebih general ke yang lebih spesifik. Kita bisa memulai dengan menjelaskan fenomena atau masalah yang terjadi yang membuat kita tertarik untuk melakukan penelitian, dan ketika menjelaskan fenomena atau masalah, kita harus memperkuatnya dengan data. Baru kemudian setelah fenomena masalah disajikan, kita kemudian juga bisa mengkontraskan atau menyambungkannya dengan riset yang sudah pernah dilakukan terkait fenomena tersebut, dan bagaimana kemudian penelitian kita punya unsur kebaruan sehingga layak dilakukan dibandingkan dengan penelitian yang sudah pernah dikerjakan terkait fenomena atau masalah tersebut. Unsur kebaruan itu bisa sesederhana lokus penelitian, bisa sesederhana variabel yang berbeda. Nah, setelah fenomena masalahnya diketahui, riset terdahulunya juga kita analisa, kita bisa mengerucutkannya ke dalam rencana riset kita, di mana di situ kita bilang apa yang mau kita teliti, kemudian kenapa penting, teori yang mau digunakan apa, metodenya apa secara singkat, padat, dan jelas, sehingga kemudian setelah membaca latar belakang, orang akan punya gambaran kenapa penelitian ini penting dan apa yang akan diteliti, metodenya bagaimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Ambil contoh, misalkan ada sebuah judul pengaruh konsep diri terhadap perubahan perilaku konsumen akibat pandemi COVID-19. Kita bisa mulai dengan menceritakan bagaimana COVID-19 mengubah perilaku konsumen, mulai dari panic buying, kemudian ada yang belanja online padahal biasanya tidak, ada yang kemudian menimbun, dan seterusnya. Yang kemudian setelah kita bercerita soal bagaimana COVID mengubah perilaku pembelian, kita bisa menganalisa penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait perubahan perilaku konsumen di pandemi atau wabah-wabah sebelumnya. Tentu saja pasti penelitian tersebut akan sifatnya spesifik, dan disinilah kemudian kita bisa mengerucutkan pada penelitian kita
kita kasih penegasan di mana letak berbedanya, di mana unsur spesifiknya penelitian kita, siapa yang akan jadi objek penelitian, metodenya bagaimana, landasan teorinya apa, dan seterusnya. Sehingga ketika menulis latar belakang, sebetulnya kita perlu untuk juga punya gambaran terkait teori yang mau kita gunakan atau masalah yang ingin kita teliti. Ini akan sangat berhubungan kalau kita sudah punya gambaran research question-nya atau pertanyaannya atau rumusan masalahnya, ketika kita menulis latar belakang juga kita bisa lebih kuat. Dan mengetahui research question, kemudian mengetahui teori dan seterusnya, itu bisa membantu kita mengetahui nilai lebih dari penelitian kita. Dan kalau kita tahu nilai lebih dari nilai lebih dari penelitian kita bisa mengetahui kegunaan atau manfaat dari penelitian kita. Karena walaupun secara pragmatis penelitian ini untuk skripsi misalnya, yang skripsi ini dibutuhkan agar teman-teman bisa lulus jadi sarjana, teman-teman tetap harus juga memikirkan manfaat yang lebih luas dari penelitian yang dilakukan, sehingga pengorbanan teman-teman berbulan-bulan meneliti, menulis, dan membaca itu bisa menghasilkan dampak yang relatif lebih nyata, baik secara kognitif maupun praktis kepada lebih banyak orang selain diri teman-teman sendiri. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.